Halo semua, saya Kenjiko. Halo, saya Nathan. Pada kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan sebuah mobil yang mampu mendeteksi warna merah. Tunjukin nih. Nah, selamat menyaksikan. Nah, di kehidupan sehari-hari, robotik itu semakin banyak digunakan. Mulai dari industri sampai ke orang-orang yang hobi doang. Nah, dalam percobaan kali ini itu kami membuat robot yang dapat mendeteksi warna merah menggunakan SP32 Cam. Kemudian bergerak maju ke arahnya. Nah, tujuan dari percobaan ini itu untuk mengetahui akurasi robot sederhana yang kita bikin ini dalam mendeteksi warna merah dan menilai akan kesesuaiannya antara syarat atau kriteria deteksi kamera yang diberikan dengan reaksi nyata si robot. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan percobaan sensorik robotik untuk berikutnya. Mobil robot ini kami buat di Laboratorium Fisika SMA Santo Aloysius II Bandung pada akhir 2025. Mobil ini menggunakan 4 roda dengan mekanisme diferensial. Sumber dayanya dari baterai Li-ion sekitar 7,4 volt dan menggunakan 4 motor DC. Serta rangkaian ini hasil dari 3D printing dengan ukuran kurang lebih 14,5 x 14 cm. Mobil ini kemudian kami modifikasi lebih lanjut dengan beberapa komponen, yaitu ada SP32 Cam-nya, kemudian 2 driver motor yaitu RZ7886, sensor jarak E18, dan kemudian LM2596 sebagai buck converter atau step down, dan tentunya PCB-nya. Kamera ini digunakan untuk mendeteksi warna merah dan driver motornya untuk menggerakkan si motornya, dan sensor jarak untuk mencegah terabakan. Tegangan baterai diturunkan dari 7,4 volt menjadi 5 volt menggunakan buck converter. Jadi, sekarang ada tentang SP32 Cam ini, dan semua komponen di dalamnya itu dihubungkan dengan menggunakan sebuah wiring yang ditunjukkan dengan diagram wiring seperti ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah semua wiring-wiring yang terhubung antara semua komponen. Dimana kalau di sini pin FO dan BO yang kosong ini itu akan dihubungkan dari motor driver kemudian ke dinamo, dan tentunya semua GND harus tersambung agar sistem bekerja secara stabil. Sistem ini dikendalikan menggunakan program di Arduino IDE dengan board AI Tinker ESP32 Cam. Robot ini terhubung melalui Wi-Fi SP32 Car yang dapat diakses lewat browser di 192.168.4.1. Web server menyediakan mode manual dan otomatis. Yang perlu diketahui, pada mode ini dapat kita lihat programnya lewat flowchart berikut ini. Nah, flowchart ini itu terbagi menjadi 2 mode, di mana ada mode manual dan juga mode otomatis. Yang perlu diketahui adalah mobil itu dari awal sudah mode manual. Jadi ketika kita menyalakan mobil tersebut, dia akan berputar dulu, lalu dia akan langsung ke mode manual yang dapat dikendalikan. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau misalnya setelah mode manual dinyalakan, ada pilihan kan, mode autonya dinyalain atau enggak. Nah, kalau dinyalain, dia baru akan masuk ke bagian yang decision, apakah ada objek di depannya. Kalau misalnya ada, dia akan diam, lalu dia akan mengulang lagi, apakah ada objek di depannya. Kalau misalnya tidak ada, maka dia akan lanjut ke decision selanjutnya, apakah ada warna merah di depan. Kalau misalnya ada, maka mobil akan maju ke depan. Tapi jika tidak ada, maka mobil akan berputar searah jarum jam untuk mencari di mana warna merah itu berada. Setelah itu, dia akan tetap melakukan itu hingga ada decision apakah ada objek di depan dan mengulang lagi sehingga terjadi loop. Nah, selain daripada itu, kalau misalnya mode autonya tidak jalan, berarti ada decision lain, yaitu dalam mode auto tidak berjalan, berarti mode manual, dimana bisa kita lihat di sini ada rangkaian decision untuk tombol-tombolnya, apakah dia sedang berhenti atau maju, mundur, stop, ataukah dia berputar ke kiri atau ke kanan. Tentunya semuanya itu akan ngakuin loop lagi teman-teman, loopnya itu ke tombol stop. Begitu untuk flowchart-nya. Pengujian ini kita sekarang akan dilakukan di Laboratorium Fisika SMA Santo Aloysius II Bandung pada Kamis 26 Maret 2026.
Pengujian ini dilakukan untuk tentunya melihat kesesuaian antara nilai RGB yang ditunjukkan dari kamera dengan nilai RGB sesungguhnya. Maka, kami menggunakan sebuah rentang yang kami masukkan ke dalam kode komputasi untuk diikuti dari nilai kamera tersebut, yaitu sebagai berikut. Nah, dari kode ini maka akan dilakukan pengujiannya dengan menggunakan kamera dan juga kita melihat hasilnya di bagian serial monitornya. Berikut ada video hasil-hasilnya. Tadi itu udah dari yang warna merah, hijau, dan juga warna biru. Tentunya setelah dilihat, kita melihat juga dong dari hasil sesungguhnya. Nah, tentunya kalian bisa ngebandingin ada beberapa perbedaan kan. Nah, itu ada perbedaan yang menunjukkan ketidakpastian dari kamera, dari RGB kamera, dan juga nilai RGB sesungguhnya. Nah, kita bisa melihat bahwa kesesuaian ini akan mempengaruhi dari keakurasian mobilnya. Makanya, habis ini ada video yang menunjukkan bagaimana mobil itu berputar dan juga melihat warna merahnya. Berikut ada videonya. Oh, let's go. Yes, jalan. Nih, lihat ya. Nih, kalau merah harusnya dia maju. Terus cahayanya ya. Nah. Jalan ya. Nah, ketika dia nggak ada merah, dia kiri lagi. Merah lagi. Kayak ketutup jari gue deh. Nah. Jalan ya. Nah, dia ini tuh. Awasin nih. Video itu menunjukkan kalau misalnya mobil ini mampu untuk melihat dan juga maju ke area warna merah itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah keakurasiannya tidak sebagus itu, dikarenakan adanya perbedaan nilai tersebut. Hal ini tentunya merupakan hal yang buruk karena hasilnya akan menjadi tidak baik. Nah, dari hasil yang tadi kita udah dapetin, sebenarnya kita bisa ngomong kalau misalnya hasilnya itu nggak sesuai sama harapan kita ya, karena adanya ketidaksesuaian dari kode komputasi yang kita inginkan. Ya tentunya ini hal yang tidak baik ya, karena ini akan mempengaruhi akurasi dari mobil dalam melakukan perintah yang diberikan. Sebenarnya hal ini kalau misalnya kita cari tahu alasannya karena pertama, kemampuan kamera. Kamera ESP32 Cam itu yang kami gunakan itu sangatlah kurang baik dalam mengambil dan memproses warna. Jadi kamera ini itu sangat sensitif dengan perubahan cahaya, sehingga makanya kalau misalnya kita lihat di bagian serial monitor itu ada perubahan. Nah, itu karena cahaya, perubahan cahaya. Selain itu ada beberapa faktor lain juga. Seperti pertama, resolusi dan frame rate yang terbatas, yang tentunya kita jadi sulit untuk memiliki resolusi yang tinggi yang bisa membuat performa dari ESP32 Cam ini menjadi lebih lambat. Kemudian ada pencahayaan yang tadi saya sudah katakan. Yang ketiga ada tentang pemrosesannya juga, dimana kalau misalnya untuk akurasi yang lebih lanjut lagi daripada RGB kita bisa melakukan HSV, tapi kembali lagi itu akan lebih sulit untuk melakukannya. Dan yang keempat, tidak sepresisi sensor warna khusus seperti TCS 34725 yang bisa lebih stabil untuk deteksi warna tanpa dipengaruhi cahaya sekeras ESP32 Cam. Berdasarkan percobaan ini, hasil yang diperoleh belum sesuai harapan karena keterbatasan ESP32 Cam dalam mendeteksi warna. Kamera ini sensitif terhadap perubahan cahaya sehingga nilai RGB menjadi tidak stabil, serta memiliki keterbatasan resolusi dan performa untuk deteksi secara real time. Selain itu, deteksi warna juga menggunakan RGB yang membuat kurang akurat dibandingkan metode lain seperti HSV atau sensor warna secara khusus. Akibatnya, mobil belum dapat mendeteksi warna merah secara konsisten dan akurat. Ya udah, itu aja sekian dari kami tentang ESP32 Cam dan juga pemrosesan warnanya di mobil deteksi warna merah. Semoga tentunya video ini bisa membantu dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.